Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah kepastian. Tidak ada satupun jiwa yang bisa lari darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sungguh kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Kematian adalah satu-satunya kepastian yang tak bisa ditunda, tak bisa dinegosiasi, dan tak bisa ditolak. Tak peduli siapa kita, apa jabatan kita, seberapa tinggi kedudukan, atau seberapa banyak harta yang dikumpulkan, semua akan berujung pada satu hal, yaitu ajal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan yang lebih dalam lagi, Allah tidak memberitahu kapan itu akan terjadi. Kematian datang tiba-tiba, tanpa aba-aba, tanpa tenggat waktu. Maka hanya orang-orang beriman yang akan selalu bersiap diri. Namun dalam hikmah dan rahmatnya, Allah kadang memberikan isyarat, tanda-tanda yang hanya diberikan kepada hamba-hamba tertentu. Tanda-tanda yang telah diceritakan oleh para ulama, para aulia, salah satunya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini bukan kepastian, tapi cermin untuk kita bercermin. Bukan ramalan, tapi pengingat untuk kita bersiap. Sebab jika kematian datang menjemput, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain mempertanggungjawabkan segala amal di hadapan Rabb semesta alam. Lantas, apa saja tanda-tanda itu? Bagaimana para ulama menjelaskan sinyal-sinyal terakhir sebelum ruh berpisah dari jasad? Yang pertama, 100 hari sebelum meninggal. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan bahwa tanda-tanda kematian bisa saja diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. 100 hari sebelum ajal menjemput, menurut beliau akan terasa sebuah getaran di seluruh tubuh, terutama setelah waktu asar. Tubuh bergetar dari ujung rambut hingga kaki. Namun ini tidak akan terasa bagi mereka yang lalai, yang terlalu sibuk mengejar dunia dan melupakan akhirat,
yang hatinya keras dan telinganya tertutup dari peringatan. Maka jika kita diberi rasa itu, bergetar, merasa hampa, tiba-tiba takut akan kematian, itu bisa jadi peringatan halus dari Allah. Jangan abaikan. Lalu yang kedua, 40 hari sebelum meninggal. Masuk pada 40 hari sebelum kematian. Getaran itu lebih fokus, terasa pada bagian pusar. Ada detakan aneh yang kita rasakan. Dikatakan bahwa ini adalah tanda daun kehidupan kita gugur dari ars. Malaikat mulai bersiap. Mereka diberitahu bahwa seorang hamba akan dijemput. Dan anehnya pada masa ini, terkadang seseorang mulai berbeda. Ia tiba-tiba serius dalam ibadah, memperbaiki diri, memberikan wasiat, memohon maaf pada keluarga, bahkan bisa jadi mulai mempersiapkan kain kafan. Bagi orang yang beriman, hal ini bukan kebetulan, tapi sinyal dari Allah agar kita bersiap-siap. Waktu sudah dekat. Lalu yang ketiga, 7 hari sebelum meninggal. 7 hari sebelum kematian, nafsu makan yang hilang selama sakit bisa jadi tiba-tiba kembali, bahkan tampak sehat seperti biasa. Dalam istilah dunia medis sering disebut dengan terminal lucidity. Tapi dalam pandangan ulama, ini adalah kemurahan Allah agar seorang hamba bisa mengakhiri hidupnya dengan lebih tenang. Inilah saat terbaik untuk memohon ampun, memperbaiki sholat, dan memperbanyak zikir. Jika kita merawat seseorang dalam kondisi ini, ajak ia berzikir, bimbing ia dengan kelembutan menuju akhir hayatnya. Lalu yang keempat, 3 hari sebelum meninggal. 3 hari menjelang sakaratul maut, dahi bagian tengah mulai berdenyut, mata terlihat kosong, pandangan memudar, hidung masuk ke dalam, telinga layu, kaki terasa berat, dingin, sulit digerakkan. Ini adalah tanda bahwa roh mulai ditarik perlahan dari bawah. Ulama menyebutkan jika ini terjadi, maka cepat-cepatlah berpuasa, istighfar dan tobat. Perut harus kosong dari najis agar jenazah mudah dimandikan. Mata yang mulai padam adalah tanda bahwa cahaya dunia akan padam pula dari pandangan kita. Kemudian tanda yang kelima, 1 hari sebelum meninggal. Sehari sebelum wafat, getaran akan terasa di ubun-ubun kepala. Denyut ini pertanda bahwa kita tidak akan lagi melihat mentari esok. Siapa yang mendapatkan ini dan menyadarinya, segeralah kembali, sholat, bersujud, mohon ampun, karena detik-detik itu tidak akan terulang. Yang keenam, sesaat sebelum meninggal dan sesaat sebelum ruh berpisah dari jasad. Terasa hawa sejuk dimulai dari pusar, turun ke pinggang, lalu naik ke dada sampai ke tenggorokan. Itulah saat paling menentukan. Ruh akan ditarik melalui kerongkongan. Rasulullah pun merintih saat menghadapi sakaratul maut. Bagaimana dengan kita? Di saat ini, wahai sahabat-sahabatku, bimbinglah saudara-saudaramu, bisikkan kalimat la ilaha illallah ke telinganya. Jangan ramai, jangan tangisi jasadnya, tapi iringi ia dengan tauhid. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda-tanda kematian yang tadi kita bahas adalah kisah dari seorang wali Allah, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana tertulis dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin. Ini adalah bentuk ilmu dan hikmah yang beliau wariskan.
hasil dari kedekatan spiritual yang tinggi kepada Allah. Namun ketahuilah, ini bukan kepastian, ini bukan standar baku yang berlaku pada setiap manusia, karena sejatinya yang mengetahui kapan seseorang akan meninggal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Luqman ayat 34, sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oleh karena itu, jangan tunggu tanda-tanda itu baru kita berubah. Jangan menunggu sakit, tua, atau isyarat kematian baru kita kembali. Karena bisa jadi ajal datang tanpa aba-aba. Jika hari ini kita masih hidup, itu bukan karena kita kuat, tapi karena Allah masih memberi kita kesempatan. Maka jangan sia-siakan. Perbanyaklah tobat, jaga lisan, bersihkan hati, tinggalkan maksiat. Persiapkan amal soleh sejak hari ini, agar ketika waktunya tiba, kita dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.